Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khairani Hafiza Lubis. Saya mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan jurusan Kimia Universitas Riau. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Budaya Melayu Riau yang ditugaskan oleh Bapak Dr. M. Rizal M. Tambusai, MSI, MH, mengenai hukum adat. Pertama-tama saya ingin membahas mengenai apa itu hukum adat dan hukum adat. Hukum pada dasarnya merupakan ekspresi atau pernyataan dari pikiran dan perasaan manusia tentang adil dan tidak adil yang tumbuh dalam masyarakat. Wujud konkret dari hukum adalah berupa kaidah. Jadi, di dalam atau dengan kaidah ditentukan mana yang adil dan tidak adil. Menentukan mana yang adil dan tidak adil berarti menilai. Sedangkan adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang pada mulanya berarti kebiasaan. Adat adalah ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Menurut Terhar, pada tahun 1937 pada pidatonya mengatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan yang ada dalam pelaksanaan diterapkan serta-merta dan mengikat. Artinya, hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat, kepala, hakim, rapat desa, dan pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya. Kemudian ciri-ciri hukum adat. Profesor Kusno mengemukakan dalam perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua, norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas peri kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita, dan perumpamaan. Ciri yang keempat yaitu kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan. Yang kelima, faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit. Yang keenam yaitu faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih. Yang ketujuh, ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh hukum adat. Di sini saya mengambil contoh hukum adat yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu pertama hutan larangan. Salah satu contoh hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sampai sekarang pemerintah adat masih dapat dirasakan adanya oleh masyarakat adat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terdapatnya balai adat, lembaga adat yang terdapat pemimpin di dalamnya atau nini mama, dan sebagainya yang menjadi komunitas adat di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki hutan larangan adat. Luas hutan ini yang terdaftar pada Dinas Kehutanan adalah sekitar 530 hektar. Hutan dengan luas 530 hektar ini masih bisa dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat setempat. Ini menjadi bukti berlakunya hukum adat di Kampar yang dapat menjaga kelestarian hutan larangan adat sampai sekarang. Kampar memiliki peraturan-peraturan khusus dalam menjaga kelestarian hutan larangan adatnya. Dalam aturan adat Kampar terdapat dua bentuk aturan dalam menjaga kelestarian hutan adatnya, yaitu peraturan berupa larangan dan peraturan berupa hal yang boleh dilakukan.
Hukum adat yang berbentuk larangan dalam pemanfaatan hutan larangan di Kabupaten Kampar yang pertama yaitu tidak boleh menebang pohon tanpa seizin dari kepala suku yang menguasai hutan adat larangan. Hutan adat merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat hukum adat, baik manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi secara seimbang dan dinamis. Hukum yang kedua yaitu tidak boleh menjual kayu-kayu dari hutan adat secara komersial. Hakikatnya pemanfaatan hutan adat adalah untuk kepentingan hidup dan kehidupan bersama masyarakat hukum adat. Hukum yang ketiga yaitu tidak boleh berburu fauna yang hidup di hutan adat Imbo Putui. Yang keempat, tidak boleh memanfaatkan hutan adat tanpa seizin dari kepala suku yang menguasai hutan adat Imbo Putui. Yang kelima, tidak boleh merusak hutan adat dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam hutan adat. Yang keenam, tidak boleh memasuki hutan adat tanpa seizin dari pengelola hutan adat. Larangan untuk memasuki hutan adat tanpa seizin ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan adat. Di samping itu, dalam wilayah hutan adat terdapat tempat-tempat yang boleh dikunjungi oleh manusia, dan terdapat tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang karena diyakini di dalam hutan adat terdapat pemukiman makhluk gaib yang apabila dimasuki oleh manusia maka tidak akan menemukan jalan pulang. Yang ketujuh yaitu tidak boleh berkata kotor dan berbuat tidak baik di dalam hutan adat yang melanggar norma adat dan norma agama. Ketentuan tentang sanksi adat yang diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan hukum adat. Salah satu contoh keputusan Nini Mama pada Kabupaten Kampar pada tahun 2014 dalam pasal 3 yang menetapkan tentang sanksi adat yang berbunyi, yang pertama, barang siapa yang mengambil kayu atau tanaman di area Imbo Putui yang berukuran diameter 5 cm sampai dengan 20 cm dikenakan sanksi atau denda sebesar 200 sak semen per batang. Bunyi yang kedua yaitu barang siapa yang mengambil kayu Imbo Putui yang berukuran diameter 20 cm sampai dengan seterusnya diberikan sanksi atau denda sebesar 500 sak semen per batang. Contoh yang kedua yaitu lubuk larangan. Hukum pengelolaan lubuk larangan adat yang mengatur tentang tata cara atau adab dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan sungai larangan adat yang bermanfaat dan lestari. Amrin atau yang biasa disapa Mak Birin adalah salah satu dari sekian tetua desa yang menjaga adat istiadat di Sungai Subayang seperti adat sungai larangan dan hutan larangan. Melalui musyawarah desa, masyarakat desa Tanjung Belit memberlakukan aturan adat untuk menjaga kelestarian Sungai Subayang. Mereka sadar betul bahwa sungai yang menjadi penopang hidup tersebut harus dijaga sebaik mungkin. Selain hutan larangan, desa-desa di Sungai Subayang juga memiliki tradisi lubuk larangan, termasuk di desa Tanjung Belit, Kabupaten Kampar. Lubuk larangan adalah kawasan sungai di mana ikannya tidak boleh ditangkap. Selain waktu pembukaan lubuk tersebut, biasanya lubuk itu dibuka sekali dalam setahun. Tidak hanya dilarang menangkap ikan, tetapi juga dilarang untuk membuat keramba di lokasi tersebut. Lubuk larangan dibuat untuk melestarikan ekosistem di dalamnya, sehingga keturunan yang berikutnya bisa tetap menemukan jenis ikan-ikan yang ada di sungai itu. Ini juga untuk menjaga sungai agar tidak rusak. Di sungai ini ada banyak jenis ikan seperti belida, bentuk mirip ikan baung namun ukurannya lebih besar, dan singkare, sejenis ikan air tawar yang bentuknya mirip dengan ikan bilis. Bagi orang yang melanggar aturan di lubuk larangan akan dikenakan sanksi denda sebanyak 10 sak semen dan sanksi sosial tentunya. Tradisi lubuk larangan sudah dijalani oleh masyarakat desa Tanjung Belit sejak tahun 1985. Pada saat pembukaan atau panen lubuk, ikan yang didapat akan dibagi merata kepada seluruh penduduk desa dan dilelang. Hasil dari lelangan itu
digunakan untuk membangun desa seperti membangun masjid, santunan anak yatim, mendukung kegiatan adat, dan banyak yang lainnya lagi. Mak Birin yang memiliki gelar Datuk Majo ini menjelaskan bahwa batasan wilayah Lubuk Larangan ditentukan berdasarkan musyawarah desa. Para tokoh adat setempat akan menyepakati bersama lokasi dan batas yang akan dijadikan Lubuk Larangan. Kemudian ada hukum adat pekarangan Kampar. Yang pertama, tidak boleh berkata-kata kotor saat melewati pekarangan orang lain. Yang kedua, tidak boleh mendahak, membuang ludah saat melewati bang pekarangan orang lain. Yang ketiga, tidak boleh menyalangsang atau mengeluarkan kata-kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Yang keempat, tidak membuang sampah ke pekarangan orang lain. Kemudian ada hukum adat Lobuwo atau jalan raya. Pada saat bertemu atau berpapasan dengan orang lain, harus dihormati dengan memposisikan mereka di sebelah kanan kita. Tidak boleh meludah ketika bertemu seseorang di jalan. Dan tidak boleh melintasi jalan orang yang mau lewat. Kemudian yang terakhir ada hukum adat balai atau pasar. Yang pertama itu tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Tidak boleh menawar barang yang sedang berada di tempat orang lain jika orang tersebut membutuhkan barang yang dimaksud. Yang ketiga yaitu bagi para penjual timbangan atau sukatan tidak boleh diperkecil. Kemudian gantang atau literan tidak boleh dipasingkan atau dikurangi karena akan mendatangkan kerugian pada pihak lain. Sekian penjelasan saya mengenai hukum adat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah berkenan menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.